Implementasi strategi. Jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis, yang merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Tergantung bagaimana korporasi diorganisir, pihak yang terlibat dalam mengimplementasi strategi mungkin akan lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang merumuskan strategi. Pada sebagian besar perusahaan multi-industri, pelaksanaan strategi adalah setiap orang yang ada dalam organisasi. Para wakil presiden bidang, fungsional, dan direktur divisi atau unit bisnis strategis bekerja sama dengan bawahan mereka untuk mengimplementasikan seluruh rencana tersebut secara khusus, terinci, dan dalam skala yang lebih kecil menurut pabrik, departemen, dan unit yang mereka pimpin. Sehingga setiap manajer operasi harus mampu mengawasi lini pertama, dan untuk mendukung hal tersebut, setiap karyawan dilibatkan dalam berbagai proses implementasi strategi yang ada, baik pada tingkat korporasi, unit bisnis, maupun fungsional. Para manajer divisi dan wilayah fungsional harus bekerja sama dengan rekan manajer yang lainnya dalam mengembangkan program, anggaran, dan prosedur untuk mendukung implementasi strategi. Mereka juga harus bekerja sama untuk mencapai sinergi di antara berbagai divisi dan wilayah fungsional agar mampu menciptakan dan memelihara kompetensi khusus perusahaan. Selanjutnya yaitu permasalahan pemasaran terkini. Kesalahan dalam pemasaran yang sering terjadi dapat dihindari dengan membuat perencanaan yang matang, fokus pada detail, serta evaluasi yang berkelanjutan. Kesalahan-kesalahan dalam pemasaran yang sering terjadi adalah berkaitan dengan yang pertama, timing, pemilihan waktu. Kesalahan dalam pemasaran yang sering terjadi yaitu timing, di mana memiliki data potensial buyer. Produk dengan desain yang baik belumlah cukup jika tidak dibarengi dengan timing yang tepat. Yang kedua, pesan iklan yang tidak sampai pada konsumen. Bisa dikatakan, iklan adalah materi yang sangat penting untuk menarik pembeli. Konsumen tidak akan tahu produk Anda jika mereka tidak tertarik dengan iklan Anda. Yang ketiga, cara promosi yang kurang tepat. Kegiatan promosi bisa dikatakan dengan trik yang jitu dalam memasarkan produk karena kita akan langsung mengetahui respon konsumen atas produk yang ditawarkan. Keempat, data yang tidak up to date. Data yang tidak up to date juga menjadi salah satu kesalahan dalam pemasaran yang sering terjadi. Tanpa memiliki data yang akurat terkait dengan kondisi demografi, perilaku pembeli, rata-rata pendapatan, dan karakter lainnya, maka aktivitas marketing ini tidak optimal. Yang kelima, hanya mengandalkan satu media untuk beriklan. Konsumen menerima pesan marketing yang tidak terhitung setiap harinya dari berbagai media, televisi, koran, majalah, banner, dan internet. Sebuah studi mengindikasikan bahwa konsumen perlu melihat iklan Anda rata-rata 12 kali sebelum mereka benar-benar memperhatikannya. Yang keenam, tidak mengukur efektivitas promosi. Seiring dengan berjalannya waktu, bisnis Anda akan membutuhkan lebih banyak aktivitas marketing, meskipun bisnis yang Anda kelola masih berskala kecil. Yang ketujuh, kurangnya komunikasi dengan konsumen. Kesalahan dalam pemasaran yang terakhir adalah kurangnya komunikasi dengan konsumen. Seringkali pelaku usaha menganggap konsumen terlebih pelanggan hanya sebagai sumber pendapatan semata. Namun, konsumen semakin cerdas dalam memilih produsen. Konsumen cenderung memilih produsen yang mau mendengar suara mereka, di mana konsumen diberi akses untuk berkomunikasi dalam menyampaikan masukan, kritik, atau mendapatkan informasi terbaru. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan strategi yang diambil oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam satu pasar tertentu. Biasanya, segmentasi pemasaran dijadikan strategi perusahaan untuk mencari target konsumen yang tepat, karena jika pemetaan ini sudah dikuasai, perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang dibutuhkan. Ada syarat segmentasi pasar,
Yang pertama, segmentasi harus bisa diukur. Yang kedua, segmentasi pasar logis dan bisa dijalankan. Yang ketiga, harus ada target segmentasi yang ingin dicapai. Keempat, pasar lebih heterogen dan target luas. Selanjutnya, ada juga manfaat segmentasi pasar. Manfaat yang pertama yaitu gagasan pemasaran lebih jelas. Karena sebelum mensuplai barang, perusahaan sudah mengantongi data konsumen yang akan membeli produk. Yang kedua, lebih mudah mengatur produk. Karena sasaran konsumen dari produk tersebut sudah ada sehingga pihak perusahaan tinggal memasarkan saja. Yang ketiga, menemukan perbandingan antar pasar. Selanjutnya ada prosedur segmentasi pasar. Prosedur yang pertama yaitu survei stack. Biasanya melakukan eksplorasi yang dikenal dengan istilah survei stack dengan cara melakukan wawancara, terbar angket maupun meminta saran dan minat masyarakat. Selanjutnya ada analisis stack. Informasi tersebut harus dianalisis terlebih dahulu yang dikenal dengan istilah analisis stack. Salah satu bidang analisis untuk segmentasi pasar adalah mencari tahu alasan-alasan munculnya sikap dan motivasi konsumen. Yang ketiga, profiling stack adalah prosedur segmentasi pasar yang mana perusahaan mulai mengidentifikasi beberapa kelompok konsumen. Selanjutnya ada jenis segmentasi pasar dalam bisnis. Yang pertama, segmentasi perilaku. Yang kedua, segmentasi psikografis. Yang ketiga, segmentasi demografis. Dan yang keempat, segmentasi geografis. Dan selanjutnya yaitu pemosisian produk. Pemosisian produk adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra produk di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Dalam kaitan dengan strategi, produk yang ditawarkan harus cocok dengan segmen pasar yang dituju supaya berhasil. Untuk menciptakan citra positif bagi produk, perusahaan dapat memilih dari antara beberapa pemosisian strategi, termasuk memperkuat posisi saat ini, reposisi atau mencoba untuk memposisikan kompetisi. Yang pertama, memperkuat posisi sekarang. Kunci untuk memperkuat posisi produk saat ini adalah untuk memantau terus apa yang pelanggan inginkan dan sejauh mana pelanggan memandang produk sebagai memuaskan keinginan mereka. Yang kedua, memposisikan ulang. Pada kali ini, penurunan penjualan atau pasar mungkin sinyal bahwa pelanggan telah kehilangan kepercayaan pada kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kasus tersebut, posisi baru mungkin respon terbaik memperkuat posisi saat ini. Mungkin juga akan mempercepat penurunan kinerja posisi. Reposisi mungkin melibatkan perubahan mendasar dalam salah satu elemen bauran pemasaran atau bahkan mungkin semua dari mereka. Adapun masalah-masalah yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan strategi pemosisian ulang adalah biaya yang dikeluarkan untuk menggeser merek tersebut ke segmen yang baru, seperti biaya iklan, biaya pembungkusan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu reposisi pesaing. Dalam banyak kasus, lebih baik untuk mencoba memposisikan pesaing daripada mengubah posisi perusahaan itu sendiri. Sebuah serangan langsung pada kekuatan pesaing dapat menempatkan produknya dalam bagian yang kurang menguntungkan atau bahkan memaksa pesaing untuk mengubah strategi positioningnya. Selanjutnya, permasalahan keuangan dan akuntansi. Beberapa keuangan dan akuntansi berpusat ke implementasi strategi, yaitu yang pertama, mendapatkan modal untuk implementasi strategi. Implementasi strategi yang sukses terkadang membutuhkan tambahan modal. Di samping laba bersih dari operasi dan penjualan aset, dua sumber dasar perolehan modal untuk sebuah organisasi adalah pinjaman dan setoran modal.
Secara teoritis, suatu perusahaan harus memiliki jumlah simpanan yang cukup dalam struktur modalnya untuk mendorong pengembalian atas investasi atau return on investment dengan mengaplikasikan utang ke produk dan memperkirakan pendapatan akan lebih besar dari biaya yang ditimbulkan utang tersebut. Yang kedua ada proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan adalah teknik utama dalam implementasi strategi sentral karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis keuangan terproyeksi. Yang pertama, menyiapkan laporan laba rugi yang diproyeksikan sebelum laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah menggunakan presentasi dari metode penjualan ke proyek beban pokok penjualan dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Yang ketiga, menghitung proyeksi laba bersih. Yang keempat, mengurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar pada tahun depan. Yang kelima, memproyeksikan pos-pos di laporan keuangan. Yang keenam, mendaftar komentar pada laporan yang diproyeksikan. Yang ketiga adalah analisis laporan keuangan. Dengan memperhatikan akun kas yang digunakan sebagai angka promosi, jika terlalu tinggi, Whole Foods dapat mengurangi jumlah ini dan berturut-turut mengurangi kewajiban serta akun modal dengan jumlah yang sama untuk menjaga laporan tetap seimbang. Terdapat 6 tahap dalam membuat suatu analisis proyeksi keuangan. Yang pertama, menyiapkan proyeksi keuangan sebelum neraca. Awalilah dengan memperkirakan penjualan seakurat mungkin. Yang kedua, menggunakan metode presentasi penjualan atau percentage of sales untuk memproyeksikan harga pokok penjualan atau cost of goods sold dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Yang ketiga adalah menghitung proyeksi laba bersih atau net income. Yang keempat, mengurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar untuk tahun depan. Sisa laba ini disebut laba ditahan atau retained earnings. Setiap tahun perusahaan menambahkan laba ditahan dari laporan laba rugi ke laba ditahan tahun sebelum dineraca. Oleh karena itu, jumlah laba ditahan dalam neraca adalah jumlah kumulatif. Satu-satunya cara bagi laba ditahan agar bisa turun dari satu tahun ke tahun lainnya dalam neraca adalah jika perusahaan mengalami kerugian pada tahun tersebut atau jika perusahaan memiliki laba bersih positif pada tahun tersebut namun harus membayar dividen lebih besar dari jumlah laba yang diperoleh. Yang kelima, memproyeksikan pos-pos di neraca dimulai dari laba ditahan dan kemudian memperkirakan modal pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aktiva, aktiva tetap, dan aktiva lancar. Yang keenam adalah menulis catatan proyeksi pada laporan. Kapanpun terjadi perubahan dari tahun ke tahun yang diproyeksikan, beri catatan yang perlu diberikan. Yang selanjutnya adalah anggaran keuangan. Adalah dokumen yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana dana dapat diperoleh dan dibelanjakan untuk periode waktu yang ditentukan. Anggaran keuangan dapat ditampilkan sebagai alokasi terencana dari sebuah perusahaan berdasarkan perkiraan masa depan. Yang kelima adalah valuasi perusahaan. Mengevaluasi nilai dari sebuah bisnis adalah hal yang penting dalam mengimplementasi strategi karena strategi yang integratif, intensif, dan diversifikasi seringkali diimplementasikan dan mengakuisisi perusahaan lain. Evaluasi bisnis menjadi hal yang rutin di banyak situasi. Bisnis memiliki banyak alasan implementasi strategi untuk menentukan nilai mereka dalam tambahan untuk menyiapkan apakah menjual atau membeli perusahaan lain. Yang keenam adalah memutuskan apakah perlu go public. Ratusan perusahaan di tahun 2012 menawarkan publik perdana untuk berpindah dari milik pribadi menjadi pemilik publik. Perusahaan-perusahaan ini mengambil keuntungan dari harga pasar yang tinggi. Menjadi perusahaan publik berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan ke orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal. Konsekuensinya, hal tersebut mengurangi kendali pemilik atas perusahaan. Yang ketujuh, ada permasalahan penelitian dan pengembangan.
Personel penelitian dan pengembangan dapat memainkan bagian integral dalam implementasi strategi. Manajer dengan cara yang akan memudahkan implementasi strategi yang efektif, menyesuaikan proses ke bahan mental lokal, mengadaptasi proses ke pasar lokal, dan mengubah produk ke cita rasa dan spesifikasi tertentu. Permasalahan sistem informasi manajemen. Pentingnya memiliki sistem informasi manajemen mungkin menjadi faktor terpenting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dan tidak berhasil. Sistem informasi yang baik dapat memudahkan perusahaan untuk mengurangi biaya. Di berbagai perusahaan, teknologi informasi tidak harus dilakukan dari tempat kerja dan membolehkan karyawan untuk bekerja dari rumah atau dimanapun dan kapanpun. Analitis bisnis. Teknik sistem informasi manajemen yang menggunakan perangkat lunak untuk menggali data bervolume tinggi untuk membantu eksekutif membuat keputusan. Analitis bisnis mirip dengan metode akrual yang digunakan perusahaan asuransi untuk menilai pelanggan berdasarkan peluang dari hasil positif ataupun negatif.